وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Hak anak-anak adalah pendidikan. Dan ini saya selalu sarankan Bapak Ibu sekalian, pesantren saya wasiatkan itu. Kalau enggak ada Islamic boarding school, silahkan. Kita selalu jadikan pesantren ini seperti tempat pembuangan anak nakal. Itu yang sekarang diyakini oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Yang didahulukan sekolah pemerintah, bukan kita masyarakat sekolah pemerintah, tapi ini sekolah umum dengan sekolah agama. Nanti kalau nggak diterima di negeri baru masuk ke pesantren. Keliru ini. Saat ini saya bersama dengan akhwat dari pesantren Saung Tahfiz Bintang Al-Quran, dan tentu saja kita ingin mengenal lebih dekat bagaimana kegiatan santri-santri di sini. Kita mulai dulu dengan Mbak siapa? Halo, perkenalkan nama saya Samia Rana Lusna, saya dari Bogor. Saya Muhana Nindiasari, saya dari Bogor. Saya Nabila Rahmah dari Bekasi. Saya Walian Hidini Agung Pramesti dari Banyumas. Ya, dari Banyumas. Silahkan dulu menceritakan bagaimana kesehariannya di sini, Banyumas. Alhamdulillah. Lia namanya ya? Ya, saya Lia. Alhamdulillah, kegiatan di sini dari pagi hari bangun tidur itu jam 3 sudah sholat tahajud, sudah sholat witir juga, istiqoroh juga, sholat taubat juga. Karena di sini kita kan pesantren tahfiz ya, jadi nggak mungkin seorang penghafal Quran itu tidak dibarengi dengan sholat sunnah gitu. Jadi di sini juga diwajibkan untuk sholat sunnah. Lalu kegiatan selanjutnya ada tilawah sampai menunggu subuh. Di sini juga dengan minta ampun, karena kan dari jam 3 sampai waktu subuh dari jam 4 sampai waktu subuh itu insya Allah waktu yang Allah mustajabkan ketika kita memanjatkan doa-doa begitu. Setelah itu sholat subuh, lalu ada kelas syuruk. Di kelas syuruk itu kelas kita untuk menyetorkan hafalan yang malamnya telah kita hafalkan. Setelah itu pagi piket, mungkin itu bisa dilanjutkan dengan yang lain. Pertama kali kamu masuk ke sini gimana? Ada rasa takut nggak masuk pesantren? Nggak, soalnya saya udah 2 kali masuk pesantren sebelumnya. Bahagia sih karena di tempat ini beda sama pesantren lain. Jadi nggak hanya menghafal dan tilawah biasa. Di sini ada kegiatan sosial, ada life skill, ada ya mengembangkan bakat diri kita. Gitu sih. Nah, kalau misalnya ada orang yang takut masuk pesantren itu kenapa ya? Mungkin kalau di pondok sebelumnya aku juga pernah masuk pondok, jadi takut akan hukuman gitu. Mungkin hukumannya gini begini, kan beda-beda setiap pondok. Tapi insya Allah kalau di sini kita memang hukumannya bukan kayak hukuman di pondok-pondok biasa, tapi di sini mengajarkan bahwa hukumnya kayak gimana. Hukuman di sini tuh kayak lebih ngedidik kita gitu, buat jadi diri kita sendiri. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Ya, kalau aku juga gitu sih, soalnya dulu juga sempat mondok pesantren. Hukumannya berat-berat, terus juga emang ada orang yang bilang pesantren itu tempatnya orang-orang bandel, tapi enggak. Itu tuh buat mendidik kita supaya kita tuh menjadi lebih mandiri, menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya, biar kita tuh bisa tahu diri kita tuh kayak gimana. Segitu kemudian. Nah, kalau di sini kan memang untuk tahfiz ya, untuk menghafal Al-Qur'an ya. Itu kesulitannya dan kemudahannya apa tuh?
suka dukanya. Biar ya. Suka dukanya banyak ya. Untuk saya yang baru mulai menghafal Al-Quran, kayak saya harus cari dulu metode apa yang tepat untuk saya. Apakah dengan lebih banyak melihat atau mendengarkan atau mengulang-ulang. Itu awalnya saya benar-benar mencari metode, sampai akhirnya Ustazah memberikan metode yang sangat bagus. Itu bisa diterapkan ke kita berempat. Terus sukanya apa ya? Banyak banget, malah lebih banyak sukanya. Dukanya cuma sekedar saya mencari metode yang pas untuk saya. Kalau sukanya itu alhamdulillah seneng banget bisa ngehafal walau 1-2 ayat, itu Masya Allah banget. Terus selalu kepikiran, Masya Allah ini kalau kita bisa ngehafal gitu ya, pahalanya luar biasa banget untuk orang tua kita gitu kan. Walau hal sekecil ini gitu pasti membahagiakan banget buat orang tua. Itu yang bikin kita jadi bahagia juga. Mungkin teman-teman? Ya, kalau menghafalnya bagaimana? Oh, menghafal. Masih kesulitan. Ya kan setiap orang pasti punya cara yang masing-masing, punya kemampuan masing-masing. Jadi pintar-pintar kita untuk gimana caranya biar kita dapat cepat masuk gitu. Nggak hanya menghafal, tapi kita memahami isinya, mengamalkan itu sih. Sama juga. Selain itu kita juga pakai metode dari Ustadz Ahmad Jazi ya. Jadinya insya Allah lebih mudah lagi. Ya alhamdulillah, karena aku kan udah sering ngafal, udah masuk pesantren yang ngafal terus, jadi masuk sini metodenya juga alhamdulillah dikasih sama ustazahnya yang jelas, caranya juga dapet, terus nggak cepat lupa juga insya Allah, karena metodenya bagus banget, buat aku juga enak sih buat ngafalnya. Gitu ya. Ya, untuk saran yang mau masuk pesantren silakan. Ada pesan-pesannya nggak? Sarannya sih jangan takut mau masuk pesantren, karena pesantren itu tempat yang bagus buat didik diri sendiri. Ya jangan dengerin kata orang lah pesantren itu bandel, buat khusus orang-orang yang bandel. Enggak, itu tuh salah. Pesantren itu malah untuk memperbaiki diri kita supaya diri kita tuh jadi lebih baik, dan kita tuh bisa membawa orang-orang yang mungkin menganggap pesantren itu bandel menjadi lebih baik lagi. Mungkin aku sih ngerasanya memang bandel, tapi pas masuk pesantren tuh adem karena selalu dekat dengan Al-Quran. Kita juga jadi tahu diri kita gimana, bisa bareng sama teman-teman. Itu aja sih. Selain itu kita juga jadi tahu gimana rasanya persaudaraan antar teman, kasih sayangnya sama ustazah di sini, dibimbing bareng-bareng, susah senang bareng. Jadi kita jadi tahu memahami sifat satu-satu teman-teman kita. Jadi lebih ini aja sih, dari kayak ukhuwah Islamiyahnya itu lebih kerasa kalau di pesantren. Saran-saran buat teman-teman yang mau masuk pesantren, bulatkan tekad, luruskan niat. Insya Allah di pesantren manapun ingin mendidik santrinya untuk menjadi lebih baik, untuk mengenal Islam, mengenal Allah, mengenal Quran, dekat dengan Quran, mencintai Rasulnya. Jadi terus semangat. Di pesantren itu tidak semengerikan yang difikirkan kalian atau yang dikatakan oleh orang-orang sebelum kalian merasakannya sendiri. Kalaupun ada pesantren-pesantren yang seperti itu, mungkin karena niatnya dari kalian juga belum lurus. Coba luruskan lagi niatnya. Terus ini buat Allah gitu kan. Terus ingat keluarga, motivasi kalian sendiri buat pesantren itu apa. Semangat terus gitu aja. Baik, seperti itulah testimoni dari para santri. Begitulah testimoni para santri yang saya kenal selama 2-3 pekan ini, dan tentu saja mudah-mudahan akan mendorong kalian bisa ikut pesantren Saung Tahfiz Al-Quran, Bintang Al-Quran di Rumahan Taman Sari Persada, Kota Bogor. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.